Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu. Alhamdulillah. Ada ada yang tidak hadir atau hadir semua pada pertemuan kali ini? Cukup Bu, semua hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu mau share screen dulu. Udah ada di layar kalian atau belum? Sudah Bu, sudah. Ya. Sudah ada? Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, ada nggak dari kalian semua yang tahu terkait dengan sel atau terkait dengan yang akan kita pelajari pada hari ini? Saya Bu. Jadi untuk sel sendiri itu adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Begitu Bu. Oke, terima kasih atas jawabannya. Betul ya, jadi sel itu merupakan unit terkecil. Jadi sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan selanjutnya Ibu akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan kita ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi sel, kemudian peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian sel tumbuhan dan hewan beserta dengan fungsinya, yang mana nanti kalian akan disediakan oleh beberapa gambar. Kemudian ada peserta didik mampu menjelaskan perbedaan sel tumbuhan dan hewan, kemudian mampu menjelaskan transport melalui membran sel. Oke, sebelum kita masuk lagi terkait dengan sel, Ibu akan bagikan kalian soal pretest. Silakan dikerjakan berdasarkan pengetahuan kalian terlebih dahulu. Jawabannya langsung aja, misal nomor 1A, B, dan C, dan seterusnya. Silakan kirim ke WA Ibu, Ibu tunggu sekitar 1 menit. Oke, sudah. Semuanya juga udah ngirimin jawabannya ke Ibu, udah masuk. Oke, terima kasih atas jawabannya, atas sudah berkenan menjawab pretest dari Ibu. Jadi kita langsung aja ya bahas terkait dengan sel. Jadi sel itu apa sih? Sudah dijelaskan tadi sedikit oleh temannya, terkait sel itu merupakan unit struktural yang terkecil di tubuh kita. Jadi sel itu memang merupakan unit terkecil organisme yang bisa melaksanakan fungsi hidup sendiri dan mereplikasi atau bisa dia memperbanyak dirinya sendiri. Jadi sel itu merupakan penyusun tubuh organisme yang paling dasar. Kemudian ada ilmuwan Robert Hooke pada 300 tahun yang lalu menemukan istilah sel pada pertama kali. Jadi dia bilang kalau sel itu terdapat pada ruang-ruang kecil. Sel itu merupakan ruang-ruang kecil seperti kotak yang dilihatnya pada saat dia mengamati gabus dan bahan tumbuhan lain di bawah mikroskop. Kemudian di tubuh makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel itu, sel-sel itu bisa memiliki bentuk yang sama dan berkelompok untuk melakukan suatu fungsi tertentu yang disebut dengan jaringan. Jadi satu kelompok jaringan itu bisa digabungkan menjadi satu organ, yang mana organ-organ ini akan bergabung membentuk sistem organ. Misalnya yang kita tahu ada sistem pencernaan, ada sistem saraf, sistem peredaran darah, dan lain sebagainya. Yang mana sistem organ itu bisa bekerja sama yang akan membentuk suatu individu. Ini ada gambar terkait dengan struktur sel.
Ada filamen, lisosom, retikulum endoplasma, vakuola, mitokondria, dan nukleus, sitoplasma, badan Golgi, sentriol, dan ribosom. Nanti ini Ibu akan tayangkan video terkait bagaimana kita bisa membedakan dan kita bisa mengetahui fungsi-fungsinya. Selanjutnya ada sel hewan dan tumbuhan. Jadi di sini ini maksud gambarnya ada perbedaan di antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang mana di sel hewan ini tidak terdapat dinding sel. Makanya sel hewan ini bentuknya tidak tetap atau dia acak-acakan gitu ya. Sedangkan pada sel tumbuhan itu dia bentuknya lebih tetap dan lebih kotak karena dia memiliki dinding sel. Kemudian pada sel tumbuhan itu terdapat plastida atau yang plastida ini yang membantu dia berproses dalam fotosintesis. Kemudian nanti di sel hewan ini terdapat lisosom, sentriol, sedangkan di sel tumbuhan tidak ada. Selanjutnya terkait transport melalui membran sel, ini ada difusi, osmosis, transfer aktif, sama endositosis atau eksositosis. Jadi difusi ini merupakan gerakan molekul dari konsentrasi yang tinggi ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Kemudian osmosis ini merupakan suatu proses dari difusi, yang mana osmosis ini merupakan difusi dari tiap pelarut melalui satu selaput yang permeabel secara diferensial. Kemudian ada transfer aktif, yang mana ini merupakan gerakan ion untuk melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi. Kemudian ada endositosis atau eksositosis. Ini tuh merupakan suatu mekanisme pengangkutan bahan seperti makromolekul protein dari cairan di luar sel ke dalam sel dengan membungkus makromolekul tersebut dengan cara melakukan sebagian dari membran sel ke dalam. Oke, selanjutnya Ibu akan menayangkan video. Kelihatan nggak di tempat kalian? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sudah diselubungi plantai dan kingdom kehidupan. Karena ternyata di dalam sel itu terdapat bagian-bagian sel. Jika diamati dengan menggunakan mikroskop, maka bagian-bagian sel itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah membran sel, berfungsi untuk melindungi bagian dalam sel dan sebagai jalan untuk pertukaran zat di dalam sel. Yang kedua adalah inti sel, berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan di dalam sel. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang berupa cairan yang di dalamnya terdapat beberapa organel sel. Nah, sekarang kita lihat. Nah, jadi itu tadi ada bagian utama pada sel, ada membran sel, ada inti sel, dan ada sitoplasma. Jadi di dalam sitoplasma itu nanti terdapat lagi organel-organel. Organel apa saja sih yang terdapat dalam sitoplasma? Yang pertama adalah mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi sebagai penghasil energi. Yang kedua adalah retikulum endoplasma kasar atau disingkat juga dengan RE. Biasanya organel ini berupa membran yang beripat-lipat yang berfungsi tempat meletaknya ribosom. Nah, ribosom ini ditandai dengan bagian yang berupa titik-titik. Yang ketiga adalah retikulum endoplasma halus. Organel ini berupa membran yang beripat-lipat tanpa adanya ribosom, berfungsi untuk sintesa lemak dan metabolisme karbohidrat. Kemudian bagian yang keempat adalah ribosom, yang berfungsi untuk tempat terjadinya sintesa protein. Kemudian yang kelima adalah badan Golgi. Badan Golgi ini tempat terjadinya ekskresi sel atau tempat transportasi sel. Organel yang keenam adalah lisosom. Organel ini berfungsi sebagai organ pencernaan intraseluler karena banyak mengandung enzim hidrolitik. Organel yang ketujuh adalah sentriol, berfungsi sebagai tempat pembelahan sel dan biasanya terdapat pada sel hewan. Organel yang kedelapan adalah vakuola, yaitu tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Lantas apa sih perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan? Pada sel hewan dijumpai adanya sentriol yang berfungsi untuk ini untuk perbedaannya, yang sudah Ibu jelaskan, ada sentriol, kemudian pembelahan sel. Sementara pada sel tumbuhan tidak dijumpai adanya sentriol. Kemudian yang kedua adalah pada sel hewan terdapat lisosom. Tadi sudah dijelaskan bahwa lisosom ini adalah ada lisosom, kemudian kita bisa tadi ya, ada vakuola. Vakuola pada hewan itu dia lebih kecil atau bahkan tidak ada, sedangkan di tumbuhan itu dia lebih besar vakuolanya karena dia akan membantu pada proses fotosintesis. Kemudian di tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan di hewan tidak ada dinding sel. Kemudian di tumbuhan terdapat plastida, sedangkan di hewan tidak ada. Oke. Mungkin itu saja pemaparan materi dari Ibu. Ibu akan bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Ibu sudah siapkan kelompoknya ya.
Yulan dengan Rijal, Hilwati Najwa dengan Sirma Latifah. Ini ada LKPD yang akan Ibu bagikan di grup di WA kita. Silahkan didiskusikan kurang lebih 2 menit cukup ya. Silahkan didiskusikan, kemudian nanti kita akan ada diskusi dan tanya jawab. Silahkan. Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan terkait LKPD-nya atau ada soal-soal yang kurang jelas? Aman ya? Oke, cukup. Terima kasih atas waktunya sudah mau menjawab LKPD. Silakan kepada kelompok yang mau menyampaikan kepada teman-temannya terkait hasil LKPD-nya. Ada yang mau? Oke, silakan Hilwati Najwa untuk menyampaikan hasil LKPD. Jadi yang pertama, Ibu, unit terkecil yang dapat melangsungkan hidup sendiri. Kemudian yang B itu unisel dan multisel, dan yang ketiga jawabannya adalah Robert Koch. Kemudian yang kedua, pada bagian H itu ada vakuola, dan yang C itu ada RI kasar, huruf E itu mitokondria, dan yang F itu ada lisosom. Kemudian yang ketiga, nomor 3 ada nukleus yang mengendalikan seluruh kegiatan sel, dan yang nomor 7 itu ada mitokondria, yaitu tempat respirasi sel. Nomor 8 ada badan Golgi, tempat mengubah enzim dari yang tidak aktif menjadi aktif, dan yang terakhir, nomor 9 itu ada RI kasar yang produksi dan memproses protein tertentu. Oke, yang nomor 4 itu tadi kalau dari bentuknya, kalau dari sel tumbuhan itu bentuknya rada kotak, kemudian kalau untuk hewan dia bulat, dan untuk sel tumbuhan itu dia punya dinding sel, kemudian untuk hewan dia tidak punya dinding sel. Nah, kalau untuk yang nomor 5 itu kentang dalam larutan gula itu akan menyusut. Kemudian tanaman menyerap air dari tanah melalui seluruh permukaannya dan sebagian besar diserap oleh rambut akar. Kemudian yang C itu garam pada siput, konsentrasi garam yang tinggi pada kulit siput itu mengeluarkan air dari selnya melalui osmosis. Kemudian air keluar disebabkan adanya proses penyimbangan konsentrasi oleh garam antara bagian luar dan dalam kulit siput. Itu saja Bu yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu kepada teman kita yang sudah memaparkan terkait dengan jawaban LKPD-nya. Bagus, jawabannya udah benar, udah tepat, sudah menjawab dari persoalan yang ada. Jadi, ada yang ingin ditanyakan dulu sejauh ini terkait dengan apa yang sudah temannya sampaikan tentang hasil LKPD-nya? Atau sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami, Bu. Oke, sudah bisa dipahami ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu mau kulik lagi sedikit terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Jadi sel itu merupakan unit terkecil, unit struktur kita yang paling kecil, mana sel yang akan menyusun tubuh kita. Jadi sel itu terdiri dari mitokondria, kemudian ada ribosom, lisosom, retikulum endoplasma, kemudian ada badan Golgi yang memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian sel hewan dan sel tumbuhan itu terdapat perbedaan-perbedaan, yang mana perbedaannya ada pada dinding sel, kemudian ada di plastidanya, kemudian ada di lisosom dan ribosomnya, dan ukuran vakuolanya. Oke. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Ibu akan kasih lagi kalian soal post-test, yang mana jawaban post-test ini sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi silahkan
dijawab berdasarkan pengetahuan kalian. Sudah Ibu kirim via WA, via grup. Silakan dijawab. Sama kayak tadi, silakan jawab 1A, 2B misalnya gitu. Oh, sudah bilang ya? Sudah juga, Bu. Yang lain gimana? Sudah, Bu. Sudah juga, oke. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini saja ya yang bisa Ibu sampaikan. Silakan pelajari untuk pertemuan kita berikutnya terkait dengan sistem reproduksi. Silakan kepada teman-teman semua untuk membaca, boleh di perpus atau lewat jurnal. Silakan memperkaya ilmu untuk pertemuan kita selanjutnya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih sudah berkenan hadir pada pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Baik, Bu.